barulah melanjutkan perjalanannya, dianggap sudah aman, tidak ada lagi kafir Quraisy yang mengintai beliau, ya, beserta sahabatnya itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, jadi sebelum Rasulullah berhijrah, dia memanggil para sahabat untuk melakukan suatu pertemuan ataukah ijtima, ya, rapat dalam satu majelis yang ada di sekitar dekat Masjidil Haram, yaitu Baitul Arqam, ya, lurusan dari Hijr Ismail. Dia panggil sahabat, memberikan tugas kepada beliau. Inilah yang dikenal sebagai as-siyasah dalam ilmu as-siyasah adalah strategi. Kenapa beliau berada ke sini? Dia jalan ke sini, ternyata arahnya kalau mau ke Madinah ke arah sebelah sana, ya. Ya, kenapa di arah utara seumpamanya, padahal arah ke Madinah ke sebelah selatan. Ya, itulah siyasah, strategi bagaimana untuk mengecoh kafir Quraisy. Namun dia tercium juga, ya, dia tercium juga bahwa oleh kafir Quraisy beliau ada mengarah ke sini, ya. Namun pada saat beliau berada di atas, beliau selalulah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada di atas. Ditahu kafir Quraisy juga mengikutinya sampai ke atas bukit. Inilah kenapa dikatakan Jabal Sur. Ada di sini punya riwayat bahwa ada ketiga keajaiban yang muncul pada saat itu. Pertama, pada saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh kafir Quraisy, maka beliau beserta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam goa. Seketika itu juga goa ditutupi dengan sarang laba-laba. Itulah dikenal dengan Sur. Jadi Jabal artinya gunung, Sur laba-laba. Jadi gunung laba-laba. Terus yang kedua, menurut riwayat bahwa pada saat itu juga ada burung merpati yang sedang mengeram di mulut goa. Goa itu di atas, dua goanya di situ, dua pintunya. Saya juga baru satu kali sampai ke atas. Ya, itu pun tahun 98 kalau nggak salah, saya sampai ke atas itu. Alhamdulillah, setelah di atas bukit, dia masuk ke dalam, ada burung merpati mengeram. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada lagi suara cecak di dalam gua. Ketiga hal ini secara logika bahwa tidak mungkin ada orang di dalam, karena namanya sarang laba-laba, berarti sudah lama tempat ini tidak tersentuh oleh manusia, padahal barusan kita kejar. Nah, itulah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam goa adalah Sayyidina Abu Bakar sendiri melihat kakinya kafir Quraisy di luar. Kenapa tidak digerakkan kakinya? Ya, kafir Quraisy untuk tunduk jongkok melihat ke dalam. Ya, itulah atas izin Allah Subhanahu wa taala sampai baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia merasa kesakitan, katanya menurut riwayat dia dipatok ular di dalam sampai meneteskan air mata, saking dia menahannya, rasa sakitnya menetes air matanya. Itulah menjatuhi, ya, kepala beliau Rasulullah SAW yang sedang berbaring di pangkuannya. Nah, ketika itu beliau langsung terbangun seketika. Rasulullah menanya, kenapa? Katanya, Sayyidina Abu Bakar, kenapa kau menangis? Janganlah katanya kau takut dengan serangan orang kafir Quraisy, padahal beliau digigit ular. Ya, karena tidak mau mengganggu, tidak mau juga berisik nanti kedengaran di luar. Dia tidak mau juga mengganggu tidurnya beliau. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya, pada saat itu ada di dalam Al-Quran biasa kita baca, la takhaf innallaha ma'ana. Jadi janganlah kita jangan kita takut, ya, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nah, situlah merasa yakin. Akhirnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar merasa yakin, insyaallah. Dan pada waktu yang sudah ditentukan, sebagaimana tadi, bahwa kurang lebih sekitar 3 hari 3 malam di atas, barulah melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinatul Munawwarah.
Itulah asal muasalnya yang namanya Hijriah. Jadi itulah penanggalan Hijriah. Jadi kalau 1445 tahun Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinatul Munawwarah. Nah, baik, duyufullah, duyufur rahman, insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya review kembali bahwa kita di sini sudah sekian hari berada di salah satu tanah haram, yaitu Makkahul Mukarramah. Kita sudah sekian kali bolak-balik dari hotel kita, pemondokan kita ke Masjidil Haram. Paling tidak di Masjidil Haram itu, di dalam Masjidil Haram itu adalah sesuatu hal tempat jangan sampai kita sia-siakan. Yang mana tempat itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mustajab, di mana kita untuk bermunajat kepada Allah. Yang pertama kita kenal kata multazam. Baina babul Ka'bati wa Hajar Aswadi. Hadzal multazam. Sesungguhnya di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad adalah multazam. Apa keistimewaannya? Disitulah tempat mustajab kita ya berdoa kepada Allah. Mungkin selama ini masih ada hajat kita yang belum diijabah oleh Allah. Inilah tempatnya kita komunikasikan langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kita kerja di situ? Cukup kita ada bersih, ada wudhu, walaupun kita tidak tawaf. Kalau kita sudah tawaf, baru tawaf sunnah, baru ke situ lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak memungkinkan, silahkan kita beranjak dari tempat duduk, langsung kita niatkan masuk ke dalam, langsung mendekat ke multazam. Bagaimana Rasulullah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, beliau masuk di multazam dengan berdoa mengangkat kedua tangannya, merapatkan pipi sebelah kanannya, merapatkan dada sebelah kanannya di Ka'bah, ya di Ka'bah. Jadi mengangkat semua kedua tangannya. Disitulah kita berdoa. Silahkan kita manfaatkan waktu ini masih ada kita di sini, insyaallah. Apalagi kali kloter kita, masya Allah, lowo waktu masih panjang ya. Jadi pas nanti sekarang sudah pemulangan kalau embarkasi UPG hari ini kloter kedua sudah pulang ya, pulang ke tanah air ya. Jadi mungkin sudah agak sepi, dan begitu pun selanjutnya ya, sekitar berapa hari ke depan, tanggal 25 kalau tidak salah, mulai ke Madinah gelombang kedua ya, tanggal 25. Sekarang berapa? 22. 3 hari ke depan gelombang kedua. Kloter pertama gelombang kedua sudah bergerak ke Madinah. Ya, ya, saya estimasinya begitu. Ya, embarkasi, kalau embarkasi UPG itu ya kalau tidak salah itu ya sekitar tanggal 27 dia. Ya. Baik, kita masih ada lowong waktu, tambah hari tambah kurang jemaah. Tambah hari tambah kurang jemaah. Makanya saya bilang, ya saya juga bilang sama Ustaz Muhammadiyah, jangan dulu kita terlalu porsi saat-saat sekarang masih kondisi padat. Saya sendiri ya malah melintang itu naik taksi apa kan tidak ada jalan, ada pun jalur tertentu tidak bisa dilewati taksi, harus jalan kaki. Ya mungkin ya termasuk saya wari-wiri, yang kebetulan kami tujuan pokoknya adalah mendampingi jemaah plus. Ya alhamdulillah tadi malam sudah pulang semua. Jemaah plus saya ada di Maktab 116 kemarin di Mina. Ya kebetulan kita lewati itu pada saat pergi melontar. Mungkin kalau tidak lewat terowongan, kita lewat mana kemarin pergi melontar, terowongan atau yang di sebelah, terowongan terus ya. Berarti itu jalur yang memang mudah dipahami, tapi ada yang dekat sebenarnya tidak ada terowongan ya, itu dilewat mutar di Masjid Kuwaiti. Ya sayang kami tidak juga bisa ini di